sendiri, Hanif Faktuin, Adinda Durani, Najma Evina, Raisa, Aisyah, Sazia, Valendra, dan Mutiara Sani. Nah, next. Oke, kita mulai dulu dari materi awal yaitu definisi. Nah, sebenarnya apa sih itu sebenarnya knowledge management assessment? Di sini kalian bisa lihat kalau knowledge management assessment itu merupakan suatu penilaian terhadap kapasitas dari suatu organisasi dalam mengatur pengetahuan di dalamnya pada bagian utama seperti proses pengetahuan, kepemimpinan, budaya, dan teknologi. Nah, itu kan udah dijelasin definisinya. Sekarang kita beralih ke tujuan dari Knowledge Management Assessment ini. Tujuan dari KMA ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari perspektif organisasi atau perusahaan yang ada di dalamnya, lalu memanfaatkan kemampuan dari pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi untuk mencari, membangun, menggunakan, dan memanfaatkan pengetahuan organisasi secara strategis. Itu tujuannya. Sekarang kita balik manfaatnya. Di sini ada beberapa poin manfaatnya. Pertama, yang pastinya KMA itu memiliki manfaat untuk mengidentifikasi kesenjangan. Kesenjangan di sini itu maksudnya kayak semacam aspek atau area mana nih yang sekiranya masih belum memenuhi standar dari suatu organisasi atau perusahaan. Gitu. Terus kedua, ini poin-poin selanjutnya masih sama tentang kesenjangan, yaitu mengidentifikasi penyebab atau faktor yang bukan positif terhadap kesenjangan, dampak dari setiap kesenjangan yang ada terhadap organisasi, mengidentifikasi ukuran efektivitas dan prioritas untuk mengatasi kesenjangan. Lalu yang terakhir, untuk mengidentifikasi rekomendasi mana yang cocok untuk strategi dan pendekatan dalam mengurangi kesenjangan itu sendiri. Mulai di next. Nah, kenapa sih KMA itu penting buat peningkatan kinerja? Yang pertama itu mengoptimalkan pengetahuan internal agar tidak hanya tersimpan tetapi juga dapat dimanfaatkan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi duplikasi pekerjaan dan mempercepat alih informasi. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Yang keempat, mencegah kehilangan pengetahuan saat karyawan ahli itu resign atau pensiun. Yang kelima, mendorong inovasi sehingga dapat meningkatkan daya saing. Yang terakhir, menyusun strategi peningkatan kinerja melalui evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Oke, segitu dari saya. Akhirnya akan dilanjutkan oleh teman saya lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada knowledge audit. Knowledge audit sendiri merupakan langkah awal dalam knowledge management assessment yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan penggunaan informasi serta pengetahuan inti dari organisasi itu sendiri. Nah, melalui proses audit ini, organisasi bisa memahami sumber daya pengetahuan apa aja yang sudah dimiliki, di mana pengetahuan itu berada, dan siapa yang mengelolanya. Kenapa sih knowledge audit ini penting? Dengan knowledge audit, suatu organisasi dapat memiliki gambaran yang jelas tentang suatu informasi dan pengetahuan yang tersimpan di dalamnya, baik yang bersifat eksplisit maupun yang bersifat tasit. Selain itu, knowledge audit juga menerapkan prinsip information resource management, yakni cara mengelola sumber daya informasi agar dapat memberikan nilai maksimal bagi organisasi. Boleh di next. Information resource management sendiri ada 5 aktivitas kuncinya, diantaranya yang pertama identifikasi, yaitu menentukan jenis informasi apa yang ada di organisasi, seperti bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, diidentifikasi, dan juga disusun agar mudah digunakan kembali. Kemudian yang kedua itu ada kepemilikan, yaitu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap informasi tertentu, sehingga jelas nih siapa yang mengelola dan juga menjaga akurasi dari informasi tersebut. Yang ketiga ada biaya dan nilai, yaitu mengevaluasi seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dan seberapa besar nilai manfaat yang dihasilkan dari penggunanya. Kemudian ada pengembangan, yaitu meningkatkan kualitas dan juga nilai dari informasi, misalnya dengan memperbarui data, mengintegrasikan sistem-sistemnya, atau juga melatih karyawan dalam sharing knowledge. Kemudian yang terakhir ada eksploitasi, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan informasi agar bisa memberikan nilai tambah yang nyata seperti meningkatkan efisiensi kerja ataupun mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Boleh di next. Untuk manfaat dari audit knowledge sendiri ada 8.
Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan organisasi. Dari knowledge audit ini membantu organisasi memahami jenis pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan organisasi, kinerja individunya, dan juga aktivitas tim. Kemudian yang kedua, mendukung efektivitas pengelolaan pengetahuan. Audit ini juga memberikan bukti nyata mengenai seberapa baik pengetahuan dikelola serta area mana saja yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, memberikan data konkret terkait dengan aliran pengetahuan. Audit audit juga menyediakan catatan dan juga laporan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi serta bagaimana pengetahuan tersebut digunakan. Kemudian yang keempat, memetakan pengetahuan dan juga menemukan celah atau gap. Proses audit ini juga membantu memetakan pengetahuan yang tersedia serta mengidentifikasi nih kesenjangan-kesenjangan yang terdapat di suatu informasi. Kemudian yang kelima, menemukan potensi pengetahuan yang belum dimanfaatkan. Audit dapat mengungkap bagian-bagian mana saja yang belum digunakan secara optimal dan juga memiliki potensi untuk mendukung kinerja organisasi. Selanjutnya ada menganalisis jaringan dan arus komunikasi pengetahuan, membuat inventaris aset pengetahuan, dan juga menjadi dasar pengembangan program manajemen pengetahuan. Nah, hasil audit ini menyediakan informasi penting untuk merancang strategi dan inisiatif pengelolaan pengetahuan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan dari organisasi. Mungkin secara sederhananya, audit audit knowledge ini merupakan fondasi utama sebelum organisasi melakukan implementasi knowledge management. Kalau organisasi tersebut tidak melakukan audit terlebih dahulu, mungkin akan sulit mengetahui kondisi aktual dari pengetahuannya dan juga nggak bisa menentukan strategi apa yang bisa diterapkan dalam organisasi tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ada gap analysis. Setelah proses audit dilakukan dan juga data-data mengenai kondisi pengetahuannya udah terkumpul, mungkin langkah selanjutnya bisa dilakukan gap analysis atau analisis kesenjangan. Gap analysis sendiri digunakan untuk menganalisis perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan serta strategi dari knowledge management. Melalui analisis ini, organisasi bisa tahu sejauh mana jarak atau kesenjangan antara keadaan existing dengan keadaan ideal yang diharapkan. Nah, hasil dari analisis ini yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rencana perbaikan dan juga prioritas strategi dari knowledge management-nya. Boleh di next. Oke, ada 4 hal penting dalam knowledge dalam gap analysis. Yang pertama ada membandingkan kondisi sekarang dengan yang diharapkan. Langkah ini dilakukan untuk melihat perbedaan antara keadaan manajemen pengetahuan saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai. Nah, dari sini kita bisa tahu bagian mana aja yang masih perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, menemukan hambatan serta faktor pendukung. Gap analysis sendiri membantu menemukan faktor yang menjadi penghambat seperti kurangnya budaya sharing knowledge, serta faktor pendorong seperti dukungan dari teknologi ataupun komitmen dari manajemennya. Nah, dengan tahu dari kedua sisi ini, strategi knowledge manajemennya bisa dijalanin lebih efektif. Kemudian yang ketiga, menentukan prioritas perbaikan. Setelah tahu perbedaannya, organisasi bisa nentuin nih area mana yang paling penting buat diperbaiki lebih dulu agar hasilnya lebih efektif dan sesuai dengan tujuan dari organisasinya. Kemudian yang keempat, membandingkan dengan organisasi lain. Dengan membandingkan kondisi organisasi kita dengan kompetitor, organisasi kita bisa tahu sejauh mana pengelolaan pengetahuannya, sehingga dapat menjadi acuan dan kita juga bisa tahu apa aja yang masih perlu kita tingkatin. Next. Oke, selanjutnya ada komponen maturity dan benchmarking. KM Maturity, Knowledge Management Maturity adalah cara menilai seberapa matang penerapan KM dalam organisasi, mulai dari proses berbagi pengetahuan, pemanfaatan teknologi, sampai budaya kerja yang mendukung.
Menurut Herminingsih dan Ratnasari 2024, Maturity membantu organisasi mengetahui tingkat kedewasaan KM secara terstruktur sehingga mereka dapat menentukan langkah perbaikan selanjutnya. Intinya itu organisasi tidak langsung punya KM yang sempurna, dan ada tahap perkembangan ya dari masih acak sampai sudah terstruktur dan terukur. Lalu apa yang dilihat saat menilai maturity itu ada ketersediaan proses, ada SOP, alur berbagi pengetahuan dan dokumentasi. Pemanfaatan teknologi seperti database, intranet, dan knowledge portal. Lanjut, budaya berbagi. Pegawai mau share pengetahuan dan tidak disimpan sendiri. Pengukuran hasil, apakah KM terbukti meningkatkan kinerja, manfaat maturity untuk organisasi, mengetahui posisi saat ini, masih awal, menengah, atau sudah tinggi, menjadi dasar menentukan strategi pengembangan, dan agar perbaikan KM lebih terarah dan tidak salah jalan. Boleh di next. Lanjut, benchmarking. Benchmarking dilakukan dengan membandingkan penerapan KM dengan organisasi lain yang lebih baik, lalu mengambil strategi yang bisa diadaptasi agar tidak mulai dari nol. Menurut Susanto dan kawan-kawan, 2024, benchmarking membuat penilaian KM lebih objektif karena ada pembanding dan best price untuk mempercepat perbaikan dan inovasi. Benchmarking itu digunakan untuk membandingkan penerapan KM milik organisasi dengan standar industri, organisasi lain yang lebih maju, best price internasional. Tujuan benchmarking mengetahui apakah KM sudah efektif atau tertinggal, mengambil strategi terbaik dari organisasi yang sudah sukses, meningkatkan inovasi dan efisiensi. Contoh penerapannya itu, contohnya penerapan perusahaan A membandingkan sistem database dan sharing knowledge-nya dengan perusahaan B yang sudah berhasil mengurangi duplikasi pekerjaan dan pengulangan kesalahan. Dari hasil benchmarking, perusahaan mengadopsi fitur dan SOP baru agar lebih efektif. Manfaat benchmarking, organisasi punya tolak ukur jelas, tidak repot mulai dari nol, tinggal tinggal adopsi praktik terbaik, hasil asesmen jadi lebih objektif karena memakai pembanding. Body next. Yang selanjutnya itu adalah proses pelaksanaan knowledge management assessment. Yang pertama itu ada perencanaan. Di perencanaan itu tuh menentukan tujuan indikator, ruang lingkup, serta membentuk tim assessment. Di tahap ini tuh tahap ini tuh penting karena untuk memastikan proses evaluasi fokus dan sesuai kebutuhan organisasi. Lalu yang kedua itu ada pengumpulan data. Di pengumpulan data ini tuh proses pelaksanaan itu mengumpulkan informasi melalui survei, wawancara, observasi, analisis dokumen atau data dari sistem knowledge management yang sudah ada. Lalu yang ketiga itu eh, pelaporan dan analisis kesenjangan gap analisis atau gap analisis. Dan itu mengidentifikasi perbedaan antara kondisi aktual penerapan knowledge management dengan kondisi ideal yang diharapkan. Lalu yang keempat itu pelaporan dan rekomendasi. Ini tuh menyusun laporan hasil assessment yang berisi temuan utama, interpretasi data, dan rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja knowledge management. Lalu yang terakhir itu ada kolaborasi dan partisipasi. Ini tuh melibatkan seluruh pihak terkait manajemen, staff, dan juga unit kerja agar proses assessment itu bersifat objektif, transparan, dan hasilnya dapat diterapkan secara efektif. Lalu yang selanjutnya ada dimensi dalam knowledge management assessment. Di knowledge management assessment itu menilai bagaimana organisasi mengelola 4 elemen berikut. Yang pertama itu people. KMA ini menilai people itu seperti apakah karyawan berpartisipasi aktif dalam berbagi pengetahuan, berkolaborasi, dan juga berkontribusi terhadap pembelajaran organisasi. Lalu yang kedua itu proses. KMA ini menilai seberapa baik proses penciptaan, penyimpanan, dan distribusi pengetahuan dijalankan dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Lalu yang ketiga itu teknologi. KMA ini menilai apakah sistem dan infrastruktur teknologi informasi itu mendukung proses penciptaan dan berbagi pengetahuan secara efektif. Lalu yang keempat itu konten. KMA ini menilai bagaimana kualitas
bagaimana kualitas, relevansi, dan kemutakhiran pengetahuan yang dimiliki dan digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model kematangan Knowledge Management Assessment atau disingkat dengan KMA. Secara sederhana, model ini itu sebenarnya adalah kerangka yang digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi mampu mengelola, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki. Melalui model ini, organisasi jadi bisa mengetahui posisi mereka saat ini tuh di mana gitu. Apakah mereka masih berada di tahap awal penerapan KM atau sudah mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi? Nah, dari situ, organisasi bisa mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal yang ingin mereka capai. Nah, hasil dari penilaian itu digunakan untuk merancang strategi pengembangan, supaya sistem manajemen pengetahuan terus berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja maupun inovasi organisasi. Jadi, secara singkat, model kematangan KM ini berfungsi sebagai alat untuk menilai, merencanakan, dan mengarahkan perkembangan KM di dalam organisasi. Selain itu, model ini juga membantu organisasi untuk mengukur dampak dari kegiatan KM, apakah sudah efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi atau belum. Intinya, model kematangan KM bukan cuma sekedar alat ukur, tapi juga panduan untuk perjalanan organisasi dalam membangun budaya berbagi pengetahuan dan pembelajaran berkelanjutan. Boleh next. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa model yang paling dikenal dalam penilaian kematangan KMA. Yang pertama itu ada APQC model. Itu adalah American Productivity and Quality Center. Nah, model itu menggambarkan 5 tahap perkembangan dalam menerapkan KMA. Yang pertama ada Initiate, Develop, Standardize, Optimize, dan Innovate. Nah, di tahap awal atau initiate itu tuh, organisasi baru mulai menyadari pentingnya pengelolaan pengetahuan, tapi masih belum mempunyai sistem atau struktur yang jelas. Lalu, di tahap develop, organisasi itu mulai ada proyek-proyek kecil KMA yang biasanya ditingkatkan departemen. Dan di tahap ketiga, standardize, organisasi sudah mulai membuat kebijakan, prosedur, dan standar KM yang berlaku umum. Dan selanjutnya, tahap optimize menunjukkan bahwa proses KM sudah terintegrasi dengan strategis bisnis. Nah, yang untuk yang tahap terakhir dan yang paling tinggi, innovate, menandakan bahwa organisasi itu sudah menggunakan KM sebagai sumber inovasi dan keunggulan kompetitif. Nah, lanjut ke model kedua, itu adalah KPMG atau The Knowledge Journey. KPMG ini menggambarkan 5 tahap juga, yaitu ada Chaotic, Aware, Focus, Manage, dan Centric. Di tahap Chaotic itu kegiatan KM belum terarah. Organisasi itu sadar banyak pengetahuan berserakan, tapi masih belum mengetahui cara untuk mengelolanya. Tahap selanjutnya di Aware itu sudah ada kesadaran tentang pentingnya KM, tapi masih belum memiliki strategi yang jelas. Selanjutnya ada di Focus, organisasi mulai membentuk tim khusus untuk menjalankan program KM yang lebih terarah dan lebih fokus gitu. Nah, selanjutnya di Manage, itu prosesnya sudah mulai diukur dan dikontrol. Dan di tahap terakhir yaitu Centric, KM-nya sudah menjadi bagian inti dari budaya dan strategi organisasi. Nah, yang terakhir itu ada model Community of Practice atau COP. Model itu dikembangin oleh Arsène Wenger dan fokusnya bukan pada proses atau teknologi, tapi pada manusia dan komunitas belajarnya. Dalam model ini, kematangan KM dilihat dari sejauh mana orang-orang dalam organisasi itu berpartisipasi dalam berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama. Nah, organisasi yang matang biasanya juga punya komunitas aktif, tempat untuk saling bertukar ide, dan pengetahuan baru lahir dari interaksi sosial. Jadi kesimpulannya dari ketiga model yang kita bahas barusan, itu memiliki fokus yang berbeda. Kalau aplikasi ini lebih berfokus ke proses, KPMG lebih berfokus ke strategi dan budaya, sementara yang COP ini ke aspek sosial dan pembelajaran. Boleh next? Nah,
setelah kita membahas dari beberapa model tadi, juga ada kesimpulan bahwa hampir semua model kematangan KM itu menggambarkan proses perkembangan organisasi dalam 5 tahap utama. Tahap pertama itu disebut initial. Di sini kegiatan manajemen pengetahuan masih diacak dan tergantung inisiatif dari individu. Belum ada kebijakan atau dukungan dari organisasinya. Nah, yang kedua itu ada repeatable, yang mana beberapa aktivitas KM itu mulai dilakukan secara berulang, tapi belum konsisten di semua bagian organisasi. Nah, yang selanjutnya ada define, itu proses dan kebijakan KM sudah mulai tertulis dan diterapkan secara teratur. Biasanya tuh mulai ada pelatihan, panduan, atau platform berbagi pengetahuan. Nah, untuk yang tahap manage, itu kegiatan KM mulai dikelola dan diukur. Jadi organisasi itu punya indikator untuk menilai seberapa efektif kegiatan berbagi pengetahuan. Dan tahap yang terakhir, optimize, itu menjadi budaya kerja. Semua orang tuh secara otomatis berbagi pengetahuan dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan inovasi serta kinerja organisasi. Nah, dari tahap pertama hingga akhir itu bisa kita lihat bahwa kematangan kami itu proses evolusi gitu. Bukan sesuatu yang langsung tercapai, tapi butuh komitmen dan pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Boleh next. Jadi, manfaat dari model kematangan KM ini, yang pertama, ada model ini bisa membantu organisasi mengetahui posisi dan kesiapan organisasi dalam mengelola pengetahuan. Nah, yang kedua, itu bisa jadi panduan untuk menentukan strategi pengembangan. Misalnya, kalau organisasi masih di tahap awal, berarti perlu fokus membangun kesadaran dan sistem dasar dulu. Dan yang ketiga, itu model ini juga membantu meningkatkan efisiensi dan inovasi. Karena semakin matang sistem KM, semakin cepat pengetahuan bisa diakses dan dimanfaatkan. Dan yang terakhir, model kematangan mendorong terbentuknya budaya belajar dan kolaborasi berkelanjutan di dalam organisasi. Jadi bisa dibilang model ini bukan cuma alat ukur, tapi juga peta jalan untuk uh, menuju organisasi yang lebih adaptif gitu. Jadi untuk kesimpulan dari semuanya itu, model kematangan knowledge management memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana organisasi mampu mengelola pengetahuan secara efektif. Dari ketiga model tadi juga, kita punya pendekatan yang berbeda. Semuanya menggambarin hal yang sama, bahwa pengelolaan pengetahuan ini adalah sebuah perjalanan menuju perbaikan yang terus-menerus. Jadi dengan memahami tahapan dan menerapkannya, organisasi itu jadi bisa membangun budaya berbagi pengetahuan, mendorong inovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi yang ada dalam knowledge management assessment. Nah, jadi ada beberapa jenis dari evaluasi knowledge management assessment seperti benchmarking, balance scorecard, dan house of quality. Nah, yang pertama ini ada benchmarking. Nah, benchmarking sendiri tadi sudah disinggung oleh Valentra. Kalau benchmarking adalah metode pengukuran berdasarkan hasil perbandingan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, benchmarking ini membantu kita untuk bisa mengidentifikasi kira-kira bagaimana keunggulan ataupun hal yang perlu diperbaiki dari perusahaan kita itu dengan membandingkan melalui apa yang ada di perusahaan lain atau produk serupa yang dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, benchmarking ini kelebihannya yang pertama itu dia dapat menciptakan perilaku baru dan proses transfer praktik terbaik. Karena benchmarking ini nanti di slide selanjutnya akan ada jenis-jenis benchmarking, mulai dari melakukan best studies praktik dan sebagainya, itu akan membantu kita untuk mengetahui kira-kira cara kerja seperti apa yang paling cocok untuk digunakan dengan mengukur cara kerja satu dan cara kerja dua. Dan juga yang kedua itu adalah membantu bertukar pengetahuan dan pengalaman pribadi. Di benchmarking sendiri itu ada jenis cooperative benchmarking yang mana nanti akan dibahas juga. Nah, ini kita bekerja sama dengan perusahaan lain untuk bisa saling memberikan data yang dapat membantu kita menganalisis kekurangan dari perusahaan kita itu di mana atau apa hal yang bisa diperbaiki dari perusahaan kita. Dan ini kita jadi bisa bertukar pengetahuan gitu dengan perusahaan lain dan pengalaman pribadi juga untuk sama-sama saling
memperbaiki perusahaan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga itu adalah memperbaiki skill karyawan, sumber daya, fasilitas, dan mengurangi error. Setelah kita melakukan tinjauan gitu dari hasil perbandingan tersebut, itu akhirnya kita jadi mengetahui apa yang bisa kita perbaiki dari perusahaan kita atau dari produk yang kita miliki, dari bagaimana kemampuan karyawan kita harus condongkan ke bagian mana dengan membandingkan cara kerja satu dengan cara kerja dua, dan juga kekurangan fasilitas yang kita miliki, sehingga itu bisa ditingkatkan untuk mengurangi error dengan adanya benchmarking ini. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama itu ada terkadang data pengetahuan yang private sulit didapatkan dan membutuhkan waktu lebih. Nah, karena nggak semua jenis benchmarking itu bisa didapatkan dengan kerjasama dengan perusahaan lain. Ada beberapa perusahaan yang nggak mau bekerja sama juga. Jadi, untuk mendapatkan data-data terkait perusahaan yang mungkin tidak bekerja sama kita atau data yang private itu pasti akan sulit dan juga membutuhkan waktu yang lebih, sehingga terkadang menghambat proses asesmen atau evaluasi dari knowledge management di perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua itu terkendala perbedaan budaya dalam proses belajar, adaptasi, dan implementasinya. Seperti yang tadi sudah dikatakan, salah satu cara mengukur benchmarking ini adalah dengan bandingkan cara kerja satu dengan cara kerja dua. Dan terkadang walaupun misal kita mengatakan kalau yang paling efektif itu ada cara kerja dua, tapi ternyata cara kerja satu adalah hal yang dilakukan selama ini oleh perusahaan tersebut, pasti dalam proses untuk adaptasi berganti cara kerja menjadi cara kerja dua itu butuh waktu belajar bagi karyawan-karyawannya karena adanya perbedaan budaya, kebiasaan dari apa yang telah mereka lakukan selama ini. Dan yang ketiga itu berpotensi menimbulkan konflik antar perusahaan. Nah, kalau misalnya kita mengambil eh, data yang tersebar secara luas dan ternyata itu tidak boleh digunakan, atau misalnya eh, sebenarnya datanya tidak didapatkan secara langsung atau secara kerjasama dari perusahaan itu, bisa saja itu malah menimbulkan konflik berkepanjangan dengan perusahaan lain yang memiliki data tersebut. Boleh di next. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung, itu ada 4 jenis dari benchmarking. Yang pertama itu ada industry group measurements. Nah, ini adalah cara melakukan pengukuran dengan membandingkan terhadap aspek operasi serupa. Jadi, industry group measurements ini lebih kepada kita membandingkannya itu dengan data-data yang bisa diakses, data-data yang umum, yang berkaitan sama aspek operasi yang mau kita analisis gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau melihat dari peningkatan followers Instagram atau apa, kita mungkin bisa cari data-data yang mudah diakses, kayak akun Instagram orang lain, atau misalnya data-data umum kayak peningkatan jumlah pengguna Instagram atau sebagainya yang memang bisa kita dapatkan secara mudah gitu, secara umum di internet atau di Google dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada best practice studies. Nah, ini yang sudah tadi saya jelaskan juga. Kalau misalnya ada juga jenis benchmarking yang membandingkan metode mana yang paling efektif untuk digunakan. Misalnya kayak tadi cara kerja satu dengan cara kerja dua. Misalnya cara kerja satu itu lebih lama, lebih makan waktu yang lama, sedangkan cara kerja dua itu lebih cepat gitu pengerjaannya dan juga bisa membuat karyawan lebih produktif dan menghasilkan lebih banyak produk. Nah, akhirnya perusahaan memilih metode kerja yang kedua karena itu yang lebih efektif dan menguntungkan untuk mereka. Jadi itu adalah contoh dari best practice studies. Kemudian yang ketiga ada cooperative benchmarking. Ini adalah cara benchmarking di mana perusahaan itu melakukan pengukuran dengan perusahaan yang memang bekerja sama dengan mereka untuk memberikan data dan bertukar data dan saling eh, mengukur, menganalisis fungsi produksi utama mereka, input, output, outcome, dengan tujuan untuk sama-sama memperbaiki apa yang ada di perusahaan mereka masing-masing gitu. Jadi kalau cooperative benchmarking itu mereka memang bekerja sama untuk memberikan data yang dibandingkan kepada satu sama lain. Kemudian yang keempat itu ada competitive benchmarking. Kalau competitive benchmarking ini, eh, mereka tidak bekerja sama secara teknis perusahaannya, tapi eh, terdapat pihak ketiga, kayak misalnya konsultan gitu. Kita pergi ke konsultan untuk melakukan benchmarking, konsultan knowledge management atau sebagainya, dan konsultan itu mungkin memiliki data-data perusahaan lain yang memang menjadi kliennya atau mungkin data-data yang mereka punya dan lain sebagainya, yang mana itu dibandingkan dengan apa
yang ada di perusahaan kita. Jadi yang melakukan perbandingan itu eh, kepada perusahaan lain itu bukan kita, tapi dari pihak ketiganya ini, konsultannya ini, yang memiliki data tentang kompetitor kita. Jadi tidak bekerja sama, tapi ada data yang bisa dipakai dari perusahaan lain. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, boleh di next. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam melakukan benchmarking. Yang pertama itu kita harus menentukan dulu aspek apa saja yang akan kita analisis atau dijadikan patokan. Misalnya kayak tadi melihat peningkatan followers atau melihat peningkatan produksi barangnya dan sebagainya. Kita harus tentukan dulu apa yang mau kita bandingkan dengan perusahaan lain. Kemudian abis itu kita bentuk tim benchmarkingnya yang akan bandingkan apa yang ada di perusahaan kita dengan perusahaan lain. Kemudian pilih daftar perusahaan atau kompetitor untuk dibandingkan. Nah, kayak tadi ada jenis-jenis benchmarking yang bisa kita pilih. Kita mau sama perusahaan yang bekerja sama atau kita mau pakai pihak ketiga untuk cari data perusahaan lain dan sebagainya. Kemudian kita kumpulkan dan analisis data dari perusahaan atau kompetitor kita. Eh, Misalnya tadi kalau misalnya industri group measurements, ya kita cari datanya lewat internet atau lewat sosial media yang bisa kita kumpulkan untuk kita kemudian analisis. Dan yang selanjutnya adalah tentukan perubahan apa yang harus dilakukan dari perolehan metrik. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kita lihat nih kira-kira bagaimana hasil atau kesenjangan tadi ya, gap analysis antara kita dengan perusahaan lain. Setelah itu kita tentukan kekurangan kita di mana, kita itu eh, bisa kurang baik dari perusahaan ini karena apa, dan kita lakukan perubahan atau evaluasi terhadap perusahaan kita untuk memperbaiki apa saja yang masih kurang gitu. Dan selanjutnya adalah melakukan kembali untuk mengukur kemajuan secara berkala. Nah, selanjutnya kita setelah melakukan evaluasi, setelah kita perbaiki apa yang ada di perusahaan kita bisa melakukan benchmarking kembali untuk melihat apakah yang sudah ditingkatkan ini sudah lebih baik atau sudah jauh melampaui perusahaan yang kita bandingkan dan sebagainya. Boleh di next. Nah, ini metode benchmarkingnya tadi. Yang pertama itu di kuarter pertama, kita harus menentukan dulu apa yang mau kita analisis dengan benchmarking, terus masuk ke kuarter kedua, apa yang ada di perusahaan kita, bagaimana kita melakukan proses operasi, produksi, dan sebagainya. Kemudian masuk ke kuarter keempat. Terus bagaimana nih orang lain atau perusahaan lain itu melakukan hal yang sama kayak kita. Habis itu masuk ke kuarter ketiga. Akhirnya kita membuat kesimpulan siapa yang lebih baik untuk akhirnya kita lakukan evaluasi. Itu. Boleh di next. Nah, ini metode evaluasi yang kedua, itu ada balance scorecard. Balance scorecard sendiri itu adalah alat yang dapat membantu pelaku bisnis dalam menjabarkan visi misi organisasi ke dalam berbagai ukuran sehingga memudahkan pelaku bisnis dalam menjalankan strategi. Jadi kurang lebih kayak mereka itu punya ketetapan indikator sendiri, kayak misalnya dalam persen atau dalam 1 sampai 5, hingga bisa membantu menerjemahkan visi misi itu ke dalam ukuran yang pasti, kayak gitu. Jadi berfungsi sebagai alat ukur visi misi dan keunggulan, panduan dan alat analisis strategis, gambaran atas SWOT, Key Performance Indicator, feedback terhadap shareholder, alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran. Kelebihan dari balance scorecard ini yang pertama itu adalah komprehensif atau menyeluruh. Karena nanti akan dibahas juga kalau balance scorecard ini memiliki 4 perspektif yang harus dianalisis. Jadi nggak cuma satu, melihat dari sisi eh, satu aja atau sisi dua aja atau dalam hal ini aja, tapi harus empat-empatnya itu dijalankan sehingga dia itu sangat komprehensif atau menyeluruh. Yang kedua itu adalah koheren. Dia itu saling berkaitan antara perspektif satu, hal yang dianalisis satu dengan hal yang lainnya yang dianalisis. Dia saling memberikan pengaruh, saling berkaitan. Kemudian yang ketiga itu dia terukur karena yang tadi ya ada ketetapan indikator tersendiri dari balance scorecard ini sehingga setiap perspektif yang dianalisis itu memiliki ukurannya gitu. Kemudian yang keempat adalah dia seimbang. Kalau misalnya hasil dari si balance scorecard ini
udah oke di beberapa perspektif, itu cenderung bisa membuat perspektif yang lain itu juga menjadi baik juga. Kemudian yang kekurangannya, yang pertama itu adanya korelasi yang buruk antara ukuran non keuangan dengan hasilnya. Karena kalau yang non keuangan itu kan dia nanti akan dibahas lebih ke proses internalnya, pelanggannya, terus juga bagaimana pembelajarannya. Nah, jadi untuk mengukurnya sendiri, kalau keuangan itu kan bisa dilihat dari margin, bisa dilihat dari keuntungan dan lain-lain. Cuman kalau non keuangan itu cenderung eh, lebih sulit gitu ukuran atau indikator yang dapat dipakai. Kemudian yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Sebenarnya dia ini memang punya 4 perspektif termasuk keuangan. Cuman eh, karena keuangan ini yang pertama, jadi biasanya keuangan ini yang paling duluan untuk dianalisis dan yang paling akan mempengaruhi si perspektif-perspektif lainnya. Kemudian ukuran-ukuran yang tidak diperbarui. Kayak tadi kalau si Bell Scorecard ini punya 4 perspektif yang harus dianalisis dan dan teorinya seperti itu sehingga kalau misalnya kita mau menganalisis hal lain di luar hal tersebut itu nggak ada di balance scorecard. Jadi harus 4 itu. Kemudian terlalu banyak pengukuran yang dilakukan sehingga mendistraksi fokus. Yang kayak tadi dibilang kalau dia ini komprehensif, jadi ada 4 yang harus dianalisis sehingga kita nggak bisa cuma analisis dari keuangannya aja, tapi kita harus benar-benar analisis 4-empatnya dulu untuk bisa mengetahui evaluasi apa yang bisa kita berikan ke perusahaan kita atau assessment dari knowledge management kita tuh kayak gimana. Makanya karena banyak yang harus dianalisis, itu bisa aja mendistraksi fokus dari perusahaan itu. Boleh di next. Nah, ini 4 perspektif yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu ada keuangan. Keuangan ini misalnya kayak keuntungan atau return of investment, economic value added. Kayak contohnya itu kita return on investment, kayak kita itu udah eh, membayar influencer buat promosiin produk skincare kita gitu misalnya. Nah, terus masuk ke pelanggan. Nah, pelanggan itu bagaimana pasarnya, bagaimana target yang kita mau itu menggunakan atau menilai produk yang kita punya. Jadi misal kita tadi keuangan kita udah return on investmentnya kita udah investasi besar-besaran bayar banyak influencer buat promosiin produk kita biar banyak yang beli. Terus di pelanggannya, oke mereka jadi banyak yang beli. Terus mereka jadi banyak yang suka sehingga banyak yang puas, banyak yang beli lagi, banyak yang datang lagi. Nah, terus masuk ke proses bisnis internalnya. Nah, ternyata proses bisnis internal ini berkaitan sama bagaimana operasi di dalam perusahaannya itu sendiri gitu. Kayak misal ternyata di perusahaannya karyawannya nggak cukup untuk produksi sebanyak itu, atau misalnya di perusahaannya mesinnya atau fasilitasnya tuh nggak memadai buat memenuhi keinginan konsumen yang banyak itu. Nah, kemudian akhirnya masuk ke pembelajaran dan pertumbuhannya. Terus abis itu kita melihat dari ketiga perspektif tadi, kira-kira apa yang bisa kita evaluasi, perbaiki dari eh, apa yang dimiliki oleh perusahaan kita selama ini gitu. Nah, jadi misal kayak tadi ya, kita udah bayar influencer banyak di bagian keuangan, terus akhirnya kita dapat banyak pelanggan karena mereka semua pada puas. Terus ternyata di di kitanya kita nggak mampu buat memenuhi itu semua. Terus akhirnya evaluasinya ya kita harus perbanyak mesinnya, perbanyak karyawannya dan sebagainya. Nah, itu contoh kenapa si perspektif ini tuh saling berkaitan, terus juga menyeluruh dan harus dilakukan 4-empatnya. Next, go. Nah, ini yang tadi gambaran metriknya atau grafiknya. Boleh di next aja. Terus langkah-langkah dalam balance scorecard ini yang pertama itu menerjemahkan visi dan strategi menjadi tujuan yang terukur. Jadi walaupun kita punya visi kayak kita, misalnya tadi kita bikin produk yang bisa disukai banyak orang. Nah, kita harus punya tujuan yang terukur kira-kira kita bisa dapat berapa berapa orang yang buat beli produk kita. Jadi ada ukurannya, ada targetnya.
Kemudian yang kedua, lakukan validasi melalui penetapan tujuan yang spesifik jangka pendek. Kemudian hubungkan tujuan dengan seberapa baik sistem kerja yang ada. Nah, kayak tadi ya, ternyata banyak nih beneran tercapai nih tujuannya yang beli segini, tapi ternyata yang ada di dalam kita tuh, perusahaan kita tuh nggak memadai buat membuat hal tersebut, merealisasikan hal tersebut. Nah, itu lakukan pemeriksaan sesuai realitanya, terus gabungkan pembelajaran dan umpan balik ke dalam metrik. Dari kita nggak bisa memenuhi target, kita nggak bisa memenuhi hal tersebut karena kekurangan dari internalnya, itu bisa dijadikan pembelajaran kayak oh ya udah kita perlu lebih banyak karyawan, kita perlu lebih banyak mesin dan sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam metrik, kemudian kita lakukan evaluasi berdasarkan hasil pengukuran tersebut. Hmm, oke. Nah, ini adalah gambar tabel yang bisa digunakan untuk menganalisis empat perspektif dalam scorecard tadi. Kayak objektifnya itu kita eh, apa aja yang bagaimana kita mau em, bikinnya, kayak finansialnya, dari sisi finansialnya kita mau kayak gimana, terus customer kayak gimana, internal prosesnya kayak gimana, kemudian targetnya dari cara seperti itu, targetnya seperti apa, kemudian matriksnya hasilnya kayak gimana, kemudian inisiatifnya kita mau memperbaikinya itu kayak gimana. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada metode evaluasi dari House of Quality. House of Quality itu adalah matriks yang berbentuk rumah yang bantu kita ubah keinginan user knowledge management. Misalnya si user ini tuh bilang cari dokumen cepat. Nah, nanti langsung dijawab dan dibikinin search engine atau tagging otomatis yang matriksnya itu berbentuk rumah. Nanti akan ada gambarnya. Lalu dari House of Quality ini punya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya menentukan prioritas secara jelas. Jadi dari kita menentukan prioritas secara jelas ini, kita tahu mana fitur yang paling dibutuhkan oleh user. Lalu visualnya menarik dan mudah dipahami. Nah, visualnya itu berbentuk rumah. Jadi rumah itu tuh kayak ngejelasin poin-poin yang mudah dipahami dan menarik. Terus selanjutnya ada bisa lihat konflik antar fitur dari awal, lalu dapat digunakan berulang untuk literasi. Untuk kekurangannya itu membutuhkan waktu dan tenaga yang signifikan, rentan bias jika penilaiannya itu tidak konsisten, lalu sulit mengukur aspek intangible seperti budaya, dan harus diulangi jika kebutuhannya berubah cepat. Boleh di next. Nah, di sini ada gambar rumah dari House of Quality. Yang pertama itu ada Voice of the Customer, itu yang sebelah kiri yang warna pink. Itu tuh isinya tuh daftar kebutuhan atau keinginan pelanggan. Misalnya kayak pelanggan pengen produk yang awet, murah, dan mudah dipakai. Terus selanjutnya ada technical requirements, itu tuh di sebelah atas yang warna ungu. Itu maksudnya adalah hal-hal teknis yang bisa dilakukan tim produksi atau insinyur untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Contohnya itu kayak bahan yang kuat, proses diproduksinya efisien, dan desainnya yang ergonomis. Lalu selanjutnya ada interrelationships, itu yang bagian paling atas atap rumahnya itu. Fungsinya itu adalah untuk melihat apakah antar faktor teknis itu saling mendukung atau malah bertentangan. Contohnya tuh kayak bahan yang kuat tadi itu mungkin bisa bikin produknya jadi lebih berat atau yang lainnya yang perlu disesuaikan. Lalu selanjutnya ada relationships matrix yang bagian tengah itu menunjukkan beberapa kuat hubungan antara keinginan pelanggan dan kebutuhan teknisnya. Biasanya itu pakai simbol atau angka yang menunjukkan kekuatannya, misalnya kayak kuat, sedang, atau lemah gitu. Terus selanjutnya ada Customer Requirements Priorities, itu yang ada di sebelah kanan warna pink, itu menunjukkan mana kebutuhan pelanggan yang paling penting menurut hasil survei atau penelitian itu.
Lalu selanjutnya ada competitive evaluation, itu yang ada di sebelah kanan warna biru. Itu membandingkan produk kita dengan produk kompetitor. Jadi kayak membandingin apakah produk kita itu lebih baik, sama, atau kalah di tiap aspeknya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada technical requirements priorities yang di paling bawah. Nah, technical itu tuh setelah kita tahu semua hubungan dan prioritas pelanggan, bagian ini tuh menunjukkan mana faktor teknis yang harus lebih diprioritaskan oleh tim produksi atau pengembangnya. Jadi dipilih mana yang paling penting dari bagian-bagian rumah ini. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada results-based assessment framework. Nah, result-based assessment framework ini adalah tujuannya itu mengevaluasi knowledge management berdasarkan hasil bisnis nyata, bukan hanya aktivitas. Misalnya waktu proyek turun 20% karena reuse pengetahuan. Nah, dari contoh ini tuh itu adalah bukti konkret bahwa knowledge management itu memberikan hasil yang nyata. Dari result-based assessment framework ini punya kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya itu yang pertama adalah selaras langsung dengan tujuan strategis perusahaan, memberikan target outcome yang terukur, lalu mudah dikomunikasikan ke level direksi, lalu yang terakhir membantu analisis akar penyebab kegagalannya. Untuk kekurangannya itu ada outcome baru terlihat dalam jangka menengah. Jadi kayak dalam pengerjaan itu baru kelihatan gitu outcome-nya. Lalu sulit membuktikan kausalitas, lalu membutuhkan data historis yang handal, dan dapat menimbulkan tekanan jika targetnya tidak realistis. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada gambar dari result-based management framework. Di sini tuh ada evaluation, planning, dan monitoring, dan lainnya yang di dalam itu. Yang pertama, kita mulai itu dari yang setting the vision. Itu tuh nentuin dulu tujuan besar atau visi yang mau kita capai. Misalnya, kalau proyeknya di bidang pendidikan, contoh visi itu bisa aja kayak meningkatkan kualitas belajar siswa di daerah terpencil gitu misalkan. Terus dari situ kita bisa lanjut ke defining the result map and RBM framework. Nah, itu di mana kita bisa bikin semacam peta hasil atau alur yang logis dari apa yang kita lakukan sampai ke dampak yang kita harapkan. Contoh itu kayak dari input, kegiatan, output dan outcome-nya sampai ke impact. Tujuan dari defining ini tuh biar semua langkahnya itu nyambung dan jelas arahnya. Lalu setelah itu kita masuk ke tahap planning for monitoring and evaluation. Nah, di sini tuh kita mulai nyusun rencana buat ngecek dan nilai hasilnya nanti. Jadi kita tentuin dulu indikator keberhasilannya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan evaluasi itu bakal dilakukan. Lalu tahap ini tuh sangat penting supaya kita nggak cuma asal jalan gitu. Terus selanjutnya kalau kita udah punya rencana itu semua, kita lanjut ke implementing dan using monitoring. Ini tuh tahap di mana kegiatan dijalankan dan prosesnya dipantau. Jadi monitoring ini tuh dilakukan secara rutin supaya kalau ada yang nggak sesuai rencana bisa kita perbaiki seiring berjalannya waktu gitu. Terus di akhir itu kita masuk ke managing dan using evaluation. Itu hasil dari evaluasi yang tadi kita udah kumpulin dan dianalisis, itu bisa kita lihat apakah visi dan targetnya udah tercapai atau belum. Lalu dari sini juga kita bisa tahu hal apa yang bisa diperbaiki dan pelajaran apa yang bisa diambil buat proyek ke depannya. Lalu yang terakhir tuh di stakeholder participation. Itu tuh satu hal yang penting banget karena stakeholder ini tuh apa ya? Ini maksudnya semua tahap harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya kayak masyarakat, pemerintah, donatur atau lembaga lainnya yang terlibat. Soalnya kalau misalkan
semua pihak itu ikut terlibat, jadi hasilnya bisa lebih akurat dan sesuai kebutuhan dan programnya bisa lebih berjalan lebih efektif. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada ROI of knowledge. ROI itu return of investment. Knowledge ini tuh mengukur nilai financial dari investasi knowledge management dengan rumusnya itu manfaat dikurang biaya dibagi biaya dikali 100%. Dari ROI of knowledge ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu menggunakan bahasa keuangan yang diterima oleh si CFO itu sendiri, lalu membantu justifikasi anggaran antar departemen, lalu dapat dihitung per inisiatifnya, dan juga mengubah persepsi knowledge management menjadi aset strategis. Nah, untuk kekurangan itu, manfaat intangible kayak budaya inovasi itu sulit dikuantifikasi, lalu rentan dimanipulasi jika asumsinya itu tidak valid. Lalu hasilnya baru terlihat setelah 1 sampai 2 tahun, jadi lumayan lama. Dan juga tidak mencerminkan risiko yang kegagalan adopsi. Boleh di next. Nah, di sini ada jenis metrik dari input, proses, output, dan outcome-nya. Untuk input itu sendiri ada dokumen, expert, dan budget. Nah, di sini bisa dilihat input itu tuh fokus ke sumber daya. Lalu ada proses. Proses itu ada akses, diskusi, dan search. Nah, proses ini tuh bisa dilihat kalau misalkan fokusnya itu ke aktivitas. Lalu ada output. Output itu berupa lesson, template, dan FAQ yang berarti fokusnya ke produk. Lalu selanjutnya ada outcome. Outcome itu hemat, revenue, dan NPS itu fokusnya kepada dampaknya. Oke, boleh di next. Ini udah sih. Salah berarti, sorry. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada ISO 30401. ISO itu apa sih? ISO adalah International Organization for Standardization. Jadi kenapa saya memasukkan ISO 30401 di dalamnya? Karena dalam melakukan asesmen, kita juga butuh acuan yang jelas dan juga terstandar. Supaya hasil penilaian yang kita lakukan itu bukan hanya berdasarkan persepsi, tapi juga dapat diukur secara objektif. Jadi, ISO 30401 memberikan pedoman global untuk menilai efektivitas sistem manajemen pengetahuan di organisasi. Dalam konteks Knowledge Management Assessment, standar ini dipakai sebagai alat bantu formal agar proses evaluasi lebih terarah dan juga objektif. Dengan adanya ISO 30401, organisasi bisa mengevaluasi sejauh mana praktis knowledge management mereka sejalan dengan prinsip internasional. Standar ini juga membantu menemukan area yang perlu diperbaiki, misalnya kurangnya dukungan pimpinan ataupun lemahnya budaya berbagi. ISO 30401 ini memiliki 5 prinsip utama yang menjadi dasar dalam melakukan asesmen manajemen pengetahuan. Melalui 5 prinsip ini, organisasi dapat menilai sejauh mana sistem knowledge management sudah sesuai dengan arah dan strategi organisasi. Yang pertama ada konteks organisasi. Konteks organisasi membantu memastikan kegiatan knowledge management sejalan dengan visi atau tujuan besar organisasi. Yang kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi faktor paling penting karena keberhasilan asesmen sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari seorang pemimpin. Yang ketiga ada perencanaan dan evaluasi. Perencanaan dan evaluasi sangat diperlukan supaya setiap kegiatan knowledge management punya ukuran keberhasilan yang jelas dan juga bisa dievaluasi secara objektif. Lalu, ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun teknologi, menjadi syarat agar proses knowledge management dapat berjalan efektif. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan memastikan bahwa sistem knowledge management tidak berhenti pada satu tahap, tapi terus disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan organisasi. Dengan adanya 5 prinsip ini, organisasi bisa mendapatkan gambaran menyeluruh
tentang kekuatan dan kelemahan sistem knowledge management mereka, serta menentukan langkah strategis untuk meningkatkannya. ISO 3040 ini membuat hasil pengetahuan manajemen asesmen lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, standar ini membantu organisasi terus berjalan dan berinovasi melalui evaluasi berkelanjutan. Sebagai peran ISO 3040 dalam KMA atau Knowledge Management Assessment, yang pertama sebagai alat asesmen formal dalam Knowledge Management Assessment. Yang kedua menyediakan indikator global untuk mengevaluasi knowledge management. Yang ketiga, membantu menilai tingkat kematangan maturity dalam sistem knowledge management. Dan yang keempat, fokus pada keselarasan strategi, budaya, dan juga kinerja. Dalam manfaatnya, ISO 304001 ini dapat menjadikan asesmen lebih terstruktur dan terukur, meningkatkan kredibilitas hasil evaluasi, membantu identifikasi gap antara kondisi aktual dan juga ideal, serta mendorong pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada tantangan dalam knowledge management assessment. Asesmen manajemen pengetahuan memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Karena melalui proses ini efektivitas pengelolaan pengetahuan dapat dievaluasi secara menyeluruh. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan asesmen tidak selalu berjalan lancar dan seringkali menghadapi berbagai kendala. Menurut Dalkir 2023, terdapat sejumlah tantangan utama yang kerap muncul dalam proses knowledge management assessment di berbagai organisasi. Yang pertama, tantangannya adalah dalam mengukur tacit knowledge. Tantangan pertama dalam mengukur tacit knowledge ini yaitu pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, intuisi, keterampilan, dan pemahaman pribadi. Sulit untuk diungkapkan secara lisan maupun tertulis. Jenis pengetahuan ini bersifat kontekstual dan melekat pada individu, sehingga sulit dijelaskan secara formal atau diukur dengan angka. Akibatnya, banyak asesmen knowledge management ini hanya menilai eksplisit knowledge-nya saja yang sudah terdokumentasi, sementara pengetahuan penting yang bersifat personal justru terlewat. Yang kedua, ada banyaknya organisasi yang mengalami kesulitan karena budaya berbagi pengetahuan yang belum terbentuk. Sebagian karyawan masih memiliki sikap tertutup terhadap informasi dan juga enggan memberikan ide atau pengalaman mereka kepada rekan kerjanya. Hal ini bisa terjadi karena takut dinilai, kurang percaya diri, ataupun merasa bahwa pengetahuan itu tidak terlalu penting. Padahal tanpa budaya berbagi ini, asesmen knowledge management ini tidak dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari pengelolaan pengetahuan di dalam organisasi. Yang ketiga, ada tantangan minimnya dukungan dari manajemen puncak dalam pelaksanaan asesmen manajemen pengetahuan. Ketika pimpinan tidak menunjukkan komitmen atau tidak memahami pentingnya kegiatan ini, asesmen seringkali hanya dilakukan sebagai formalitas administratif tanpa tindak lanjut yang nyata. Akibatnya, rekomendasi dari hasil asesmen yang telah dilakukan ini tidak diimplementasikan dan sistem manajemen pengetahuan sulit berkembang. Padahal, dukungan manajemen memiliki peran strategis dalam menyediakan sumber daya, memberi arahan kebijakan, serta menumbuhkan budaya organisasi yang menghargai pembelajaran dan berbagai pengetahuan. Yang keempat, ada keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan asesmen manajemen pengetahuan. Proses ini membutuhkan dukungan biaya, waktu, serta tenaga ahli yang memahami konsep praktik dari knowledge management sendiri. Secara mendalam, sayangnya tidak semua organisasi itu memiliki kapasitas dan komitmen dalam menyediakan sumber daya tersebut. Akibatnya, asesmen sering dilakukan secara terbatas atau setengah jalan sehingga tidak mampu menggali potensi penuh dari kegiatan manajemen pengetahuan yang sebenarnya bisa memberikan dampak strategis bagi organisasi. Dalam kegiatan sehari-hari, tantangan knowledge management assessment terlihat ketika pengetahuan hanya tersimpan di kepala individu tanpa pernah dibagikan atau dicatat. Kurangnya kebiasaan berbagi dan tidak adanya sistem penyimpanan membuat informasi penting mudah hilang. Akibatnya ketika anggota lama pergi, pengetahuan yang mereka miliki ikut hilang dan proses kerja harus dimulai dari awal lagi.
Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa Knowledge Management Assessment berfungsi untuk menilai seberapa efektif organisasi dalam mengelola manfaat dan memanfaatkan pengetahuan. Melalui proses ini, organisasi bisa tahu kekuatan, kelemahan, dan juga langkah yang perlu diperbaiki. Standar seperti ISO 30401 yang telah saya sebutkan membantu asesmen berjalan lebih terarah dan juga terukur. Sementara tantangan seperti sulitnya mengukur tacit knowledge dan juga lemahnya budaya berbagi-bagi dan jadi pengingat bahwa faktor manusia itu tetap yang paling penting. Jadi, knowledge management assessment bukan hanya tentang sistem atau teknologi, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa benar-benar digunakan untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan budaya belajar berkelanjutan dalam organisasi. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke Q&A session. Q&A session. Ya, boleh Tesalonika untuk bertanya dulu. Baik, nama saya sebentar. Baik, saya Tesalonika dari kelompok 4 dengan NIM 100. Izin bertanya, jadi gimana sih cara agar semangat berbagi pengetahuan ini nggak hilang setelah asesmen itu selesai dilakukan, jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Itu aja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Tessa. Mungkin bisa dicatat dulu ya pertanyaannya. Bisa dilanjut ke Alza mungkin? Baik, terima kasih Mas Moderator. Perkenalkan, aku Alzam Hakim dengan NIM 026, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, di materi tadi disebutkan bahwa ada 4 dimensi knowledge management assessment, yaitu people, proses, content, dan teknologi. Nah, jika sebuah organisasi memiliki sumber daya yang sangat terbatas, dimensi manakah yang harus diprioritaskan untuk dinilai dan diperbaiki terlebih dahulu agar memberikan dampak yang besar pada knowledge management dan mengapa? Sekian pertanyaan dariku. Terima kasih. Terima kasih Azam dari kelompok 5. Bisa dilanjut ke Adrian ya. Ya, terima kasih Adrian. Oke, langsung ke Tasya aja. Pertanyaan kelompok terakhir. Oke, terima kasih Revan. Sebelumnya, saya Tasya Kusumani Wardani dengan NIM 089, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, tadi sempat dijelaskan juga ada balance scorecard. Nah, di mana balance scorecard ini kan sebuah tools yang emang digunakan dari sebuah perusahaan gitu kan. Terus juga tadi sudah dijelaskan ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, salah satu kekurangannya itu tuh ada terpaku pada hasil keuangan. Pertanyaan saya, bagaimana sih dalam praktiknya itu si perusahaan ini bisa menghindari kelemahan-kelemahan yang ada di balance scorecard seperti salah satu contohnya itu terpaku pada hasil keuangan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Tasya. Mungkin kita kasih waktu ya untuk kelompok 1 untuk mempersiapkan jawabannya. Jadi kelompok 1 kalau memang mau langsung menjawab silahkan, atau mungkin ada pertanyaan lagi yang kurang jelas dari keempat kelompok lain, dipersilahkan.
Oke, mungkin aku mau coba jawab pertanyaan dari Tessa. Pertanyaannya, bagaimana biar semangat asesmen itu nggak hilang? Jadi, agar semangat asesmen dalam melakukan asesmen manajemen ini tidak hilang, organisasi perlu menumbuhkan budaya berbagi dan juga dukungan dari pimpinan secara konsisten. Dengan adanya budaya berbagi ataupun dukungan dari pimpinan ini, bisa menumbuhkan ataupun bahkan memproses asesmen yang ada gitu loh. Jadi pengetahuan yang ada tuh nggak akan terkikis hilang. Berdasarkan prinsip yang saya sebutkan tadi di ISO 30401, komitmen kepemimpinan dan perbaikan berkelanjutan sangat penting supaya kegiatan asesmen tidak dianggap sekadar formalitas. Jadi, selain itu, hasil asesmen sebaiknya tidak hanya disimpan sebagai laporan, tapi juga benar-benar digunakan untuk memperbaiki proses, mengembangkan inovasi, dan juga meningkatkan kinerja. Ketika setiap anggota organisasi melihat manfaat nyata dari asesmen, seperti kinerja yang lebih efisien atau pengetahuan yang lebih mudah diakses, motivasi untuk terus melakukannya akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kuncinya itu ada pada budaya kolaboratif, dukungan manajemen, dan juga penerapan hasil asesmen yang secara nyata. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Tessa, apakah sudah terjawab? Sangat terjawab, terima kasih Najmi. Oke, sama-sama. Oke, aku dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Tasya Kusumaningrum. Bagaimana praktik balance scorecard supaya nggak terpaku pada hasil keuangan atau mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada balance scorecard. Nah, di balance scorecard sendiri itu kan tadi sudah disebutkan ada empat perspektif ya. Nah, mungkin cara supaya itu nggak terpaku pada hasil keuangan aja, investasi yang dilakukan itu nggak cuman sekedar promosi, tapi juga ke pelatihan karyawannya, atau juga bisa dengan memberikan layanan atau fasilitas yang lebih baik untuk customer-customernya, sehingga poin atau perspektif yang meningkat itu adalah pada poin di proses internal dan pelanggan gitu. Jadi nggak cuman terpaku pada poin keuangan. Sehingga nanti pada eh, proses eh, rantai sebab akibatnya itu keuangan itu nggak menjadi hal yang nomor satu untuk dilihat dan diperbaiki karena investasinya lebih ke bagaimana supaya kita itu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pengetahuan dari karyawannya kayak gitu sih. Apakah menjawab, Tasya? Oke, cukup menjawab. Terima kasih, Resya. Aku izin jawab pertanyaan dari Alzam kelompok 5. Kalau menurut aku, kalau di sebuah organisasi itu punya sumber daya yang terbatas, menurut aku dimensi yang paling perlu diprioritaskan untuk dinilai itu dan diperbaiki itu people-nya. Karena people itu kan inti dari seluruh sistem knowledge management ya. Jadi artinya tanpa keterlibatan si manusianya, dari manusianya yang ada di dalam organisasi itu, tiga dimensi lainnya kayak proses, terus teknologi, terus konten, itu tuh nggak akan berjalan efektif. Bahkan kalau punya sistem teknologi tercanggih pun tuh nggak akan berguna kalau misalnya karyawannya itu nggak mau berbagi pengetahuan. Terus eh budaya berbagi pengetahuan itu tuh bisa membentuk fondasi buat knowledge management yang berkelanjutan. Kalau dengan membangun budaya kolaboratif itu,
misalnya kayak melalui pelatihan, terus komunikasi terbuka, ataupun kayak penghargaan untuk ide baru gitu, organisasi itu bisa menciptakan lingkungan yang kondusif. Terus untuk menerapkan si knowledge management ini dalam jangka panjang. Terus habis itu kalau misalnya kalau misalnya kita mendahulukan perbaikan di aspek people, itu tuh bisa berdampak ke dimensi yang lainnya. Contohnya kayak yang proses gitu kan. Kalau misalnya karyawannya udah mulai terbuka untuk berbagi, itu tuh knowledge management itu akan terbentuk secara alami. Kayak misalnya mereka mulai mendokumentasikan praktek praktek atau membuat forum internal, forum diskusi internal kayak gitu. Terus kalau konten itu akan bertambah kualitas dan relevansinya kalau misalnya si people-nya ini di, diperbaiki terlebih dahulu gitu loh. Supaya karena kalau misalnya udah si people-nya ini udah diperbaiki terlebih dahulu itu konten itu tuh gimana ya? Maksudnya kalau misalnya konten itu bertambah kualitas dan kalau misalnya people itu udah diperbaiki, konten akan bertambah kualitas dan relevansinya karena si people ini tuh yang berkontribusi nyata gitu loh buat si kontennya gitu. Terus teknologi. Nah, kalau teknologi ini tuh baru akan benar-benar efektif kalau misalkan pengguna aktifnya itu mau belajar dan memanfaatkannya. Jadi, kalau misalnya kita memperbaiki aspek people terlebih dahulu, ibaratnya itu kayak dia tuh mesin utamanya gitu, supaya tiga komponen lainnya itu bisa ikut bergerak. Apa sudah jelas, Azam? Sudah sangat jelas, terima kasih. Mungkin izin menjawab pertanyaan dari Adrian, kelompok 2. Jadi pertanyaannya itu, benchmarking apa harus ke perusahaan besar aja? Kalau ke perusahaan kecil gimana? Jadi itu benchmarking nggak harus ke perusahaan besar. Benchmarking itu bisa dengan organisasi level, standar industri, atau practice internasional. Jadi meskipun organisasinya kecil, tetap bisa belajar dari yang setara atau dari standar resmi yang sudah diakui. Yang penting ada pembanding yang relevan. Jadi hasilnya objektif dan realistis. Karena kalau langsung nyontoh perusahaan besar tanpa menyesuaikan kemampuan, justru malah nggak cocok. Jadi intinya benchmarking itu fleksibel, bisa disesuaikan dengan kapasitas organisasi. Apa sudah terjawab? Oke, terima kasih untuk kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Mungkin Mbak Tia, apakah ini ditutup sekarang atau bagaimana? Ya, boleh silakan jika sudah selesai atau mungkin ada yang mau menambahkan lagi diperbolehkan. Kalau misalkan setelah itu langsung di close aja, Raivan. Oke Mbak Tia. Jadi yang lain apakah mungkin ada yang mau menambahkan dari materi kelompok satu ataupun dari jawaban kelompok satu yang tadi dari pertanyaan-pertanyaan kelompok lain? Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin sebagai penutupan aku mau kasih tahu kesimpulannya aja kali ya dari pembahasan yang kelompok satu sampaikan. Jadi yang aku dapetin dari presentasi kelompok satu tuh eh, jadi materi sangat komprehensif dan membahas tentang knowledge management assessment. Nah, dari presentasi tadi, jadi kita bisa simpulkan kalau knowledge management assessment itu merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana suatu organisasi mampu mengelola, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya secara efektif. Nah, melalui PPT tadi, kita bisa melihat kalau organisasi dapat mengenali kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan pengetahuan, menemukan kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal, serta menyusun strategi meningkatkan kinerja yang lebih terarah. Proses management assessment juga mencakup kegiatan seperti knowledge audit, gap analysis, dan benchmarking.
dengan dukungan model kematangan seperti APQC dan KPMG, serta pendekatan pengukuran seperti Balanced Scoreboard dan ROI of Knowledge. Namun, perlu diingat bahwa pelaksanaan Knowledge Management Assessment tidak terlepas dari tantangan, dan tantangannya itu yang sudah disampaikan mengu- terutama di dalam tested knowledge-nya, yaitu membangun budaya berbagi serta memastikan dukungan manajemen dan sumber daya yang memadai. Nah, jadi secara keseluruhan, knowledge management assessment bukan hanya alat evaluasi, tapi juga strategi berkelanjutan untuk menciptakan organisasi yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi melalui pengelolaan pengetahuan yang matang dan terukur. Jadi ya, terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasinya dan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Jadi sekian dari kesimpulan yang saya sampaikan, mungkin langsung saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Moderator tadi kalau kata Azam. Terima kasih ya sudah memandu jalannya diskusi. Terima kasih juga kepada kelompok 1 ya yang udah memberikan materi yang sangat-sangat bagus gitu ya, penjelasan yang sangat bagus. Kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat bagus juga. Kemudian teman-teman yang bertanya juga pertanyaannya variatif ya dan sangat bagus dan itu sangat merujuk pada apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Jadi sebenarnya apa yang udah disampaikan oleh kelompok 1 itu udah lengkap ya penjelasannya, terus apa namanya, poin-poin yang ada dalam knowledge management assessment itu sudah tersampaikan dengan baik gitu ya. Saya hanya menambahkan dikit saja apa yang udah disampaikan oleh teman-teman yang sudah presentasi. Silakan dicek di leads-nya, saya udah upload e-book terbaru. Itu adalah tambahan bacaan referensi untuk teman-teman belajar gitu ya. Kemudian sama teman-teman yang belum presentasi mungkin ada beberapa materi yang bisa dijadikan acuan di dalam buku tersebut. Kemudian saya juga upload di sesi umum ya di paling atas gitu ya. Itu ada 2 buku baru yang saya upload. Boleh dijadikan bahan bacaan dan referensi untuk presentasi. Misalnya untuk teman-teman yang belum presentasi gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang tentang proses, tentang AI, tentang teknologi itu ada semua di situ ya. Hanya saja memang berbahasa Inggris, silakan diterjemahkan sendiri. Oke, seperti itu ya. Saya nggak bisa slide share ya, saya nggak tahu kenapa kalau saya slide share nggak terlihat untuk slide selanjutnya. Jadi saya seperti ini aja. Jadi, apa sih yang harus dibahas dalam assessment? Jadi, kalau teman-teman berpikir, kok bisa pengetahuan itu diuji, diukur? Gimana sih caranya gitu ya? Kalau kita masih nggak tahu apa sih sebenarnya knowledge management. Kalau secara logika kayak kita ada barang gitu ya. Kalau misalkan teman-teman kirim paket itu kan ditimbang gitu ya, diukur gitu ya, untuk bisa masuk dalam details pengiriman misalnya. Atau kita punya satuan baku sendiri. Saya nggak mau punya HP yang gede banget karena nggak enak dipakai. Jadi kan kita mengukur seberapa panjang HP dan besar HP itu untuk bisa match sama tangan kita misalnya. Kemudian kita misalnya mengukur sebuah bangunan itu kan ada satuan ukurannya ya. Kalau kita beli buah di pasar dimanapun itu ditimbang, ada satuannya. Oh 1 kilo, 2 kilo, bla bla bla, gitu ya. Itu kan hal-hal yang bisa diukur, termasuk teman-teman dulu zaman sekolah em, ada rumus-rumus tertentu dalam matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya, misalnya untuk mengukur sebuah bangunan. Oh, ternyata pakai eh, luas kali tinggi kali lebar misalkan hal-hal seperti itu kan hal-hal yang bisa diukur. Nah, bagaimana jika pengetahuan diukur juga apakah bisa gitu ya? Jawabannya bisa. Tetapi mungkin hanya saja tadi teman-teman kelompok 1 memberikan penjelasan ada berbagai metode pengukuran ya. Kemudian saya akan menambahkan juga saya mengambil buku yang udah saya upload ya. Saya membaca buku dari Fernandes juga. Itu terbitan terbaru juga ya biasanya ada yang
yang terbitan terbaru dianya. Jadi dia juga membahas bagaimana sih knowledge management assessment gitu ya, ada beberapa hal. Oke, tadi udah dijawab sama teman kelompok 1 ya, kenapa sih harus ada assessment, ya kan? Ternyata perlu loh gitu. Bahwa kemungkinannya banyak, bisa saja kita nih perlu untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan individu di dalam kelompok maupun untuk hal pribadi. Ya, kemudian membantu membangun, menetapkan dasar implementasi solusinya. Jadi, tadi kalau teman kelompok 1 bilangnya ada ISO, ya, itu nyebutnya ISO. ISO itu standar baku untuk mengukur sebuah ketetapan keilmuan. Misalnya, kalau kurikulum pakai ISO berapa, misalnya untuk karyawan atau misalkan produksi ada ISO berapa. Itu kan dasar implementasi yang harus ditetapkan gitu ya. Kemudian dirasa mungkin ada jarak gitu ya, identifikasi gap, ada hal-hal yang kayak bolong-bolong gitu ya. Oh ternyata enggak terlalu signifikan ya, misalnya pengelolaan pengetahuan di dalam organisasinya. Kemudian membantu juga untuk menemukan kasus. Jadi intinya untuk meningkatkan kemampuan sebuah individu atau seorang individu atau sebuah kelompok organisasi ya. Mungkin alasan untuk melakukan assessment itu setiap organisasi berbeda-beda. Tetapi kalau kata Fernandes di bukunya ada beberapa hal berikut ya. Kemudian kapan sih harus dilakukan assessment? Kapan aja sebenarnya ketika dirasa sangat butuh nih urgent. Jadi ada urgency, kenapa harus ada penilaian? Atau misalnya memang sudah ada pola di dalam organisasi bahwasanya harus di awal nih assessmentnya. Awal sebelum misalnya kayak kita, awal sebelum perkuliahan ada assessmentnya. Kemudian di akhir perkuliahan ada assessmentnya. Salah satu contoh assessment dalam kehidupan kalian sehari-hari adalah kemarin baru selesai UTS ya. Jadi itu adalah contoh assessment bagaimana pengetahuan teman-teman itu dinilai, diukur. Cara ngukurnya gimana? Dosen cara ngukur pengetahuan kalian. Nggak bisa kan pakai mistar, pakai timbangan, dan lain sebagainya macam. Kami mengukurnya dengan cara menentukan bobot penilaian di dalam soal UTS maupun UAS. Kalau kalian nggak soal UTS Knowledge Management ada bobotnya ya. Satu soal itu 20 bobot, 20%. Jadi dikali 5 soal 100%. Kalau kalian semuanya mencakup jawaban-jawaban kalian, karena setiap dosen pasti sudah punya kunci jawaban sendiri-sendiri. Apakah mendekati atau poin-poin di dalam jawaban kalian sudah sesuai dengan kunci jawaban? Benar semua dapat nilai 100 UTS-nya. Seperti itu. Meskipun semuanya berupa esai. Gitu ya. Berikut juga dengan public speaking misalnya. Beberapa pilihan ganda. Sesuai atau enggak, berapa benernya. Itu kan salah satu contoh assessment dalam knowledge management dalam tingkat kita, perkuliahan kita kalian sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, cara nge-assessmentnya gimana. Kayak gitu ya. Tidak harus baku gitu ya, tetapi setiap kelompok organisasi itu punya caranya sendiri kapan harus di-assessment. Tapi biasanya rutin gitu ya. Kalau sekarang itu ya kalau kita kan setahun 2 kali semester ya. Berarti bisa jadi awal akhir tiap semester itu adalah 4 kali assessment misalnya kayak gitu ya. Atau kalau misalkan untuk di korporasi mungkin setiap selesai project ya, kita nggak tahu projectnya ada berapa banyak dalam setahun gitu ya. Itu biasanya setelah selesai project atau sebelum memulai project baru itu diadakan assessment gitu ya. Oke, untuk penilaiannya, gimana sih cara menilainya? Tadi saya bilang ada satu soal 20% bobotnya, dikali 5, 100%. Nah, itu adalah penilaian secara kuantitatifnya. Kalau penilaian secara kualitatif gimana? Kalian menjawab soal essay dari setiap soal UTS, kemudian dosen punya kunci jawabannya. Nah, itu dinilai apakah penilaian dosen itu em, berkaitan atau kalian bisa menjawab nggak jawaban dari soal tersebut dan mirip dengan kunci jawaban dosen gitu ya.
Dan cara kualitatif dan kuantitatif ini sering dilakukan setiap organisasi. Tadi berkaitan dengan beberapa hal yang disebutkan oleh kelompok 1, ada benchmarking, ada balance scorecard, dan lain-lain. Masing-masing metode itu pasti bisa menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Saat ini kan kalian lagi mata kuliah kuantitatif ya? Sudah belajar sampai setelah UTS, berarti sudah masuk ke tahap-tahap bagaimana menghitung adanya misalnya 100 kuesioner gitu ya, bagaimana atau 100 orang sebagai sampel. Bagaimana sih cara menghitungnya? Ada uji T gitu ya dan lain sebagainya. Itu bagaimana kalian membuktikan teori kemudian orang-orang 100 ini mau diapain jawabannya gitu kan. Nanti setelah sampai akhir kalian belajar kuantitatif, kalian akan mengerti bagaimana cara menilai dalam kuantitatif. Seperti itu ya. Oke, ini buku dari Fernandes gitu ya. Cara menilai versi kualitatif dan kuantitatif, cara membacanya dari low ke high ya. Low ke high ada yang vertikal dan horizontal. Jadi misalnya sudah ada hasil penilaian secara kualitatif, itu bisa dilihat kualitatifnya grafiknya kemana, turun atau rendah gitu ya. Kemudian kuantitatifnya juga sama. Ini secara gambar aja ya teman-teman. Ini balik lagi ketika tadi dilakukan assessment, dapat jawabannya, dapat hasilnya, perusahaan akan tahu, oh sampai mana sih, sejauh mana, seberapa banyak, seberapa berpengaruh pengetahuan ini, atau misalnya dampak dari em, pengetahuan teman-teman di kelompok atau organisasi, atau misalnya kurangnya sumber daya tadi, Alza nanya tentang people ya. Kurangnya people dalam organisasi itu kan berpengaruh terhadap penilaian. Oh, ternyata memang karena dikit orangnya, sehingga aset pengetahuan itu juga berpengaruh terhadap kinerja atau target perusahaan. Seperti itu ya. Jadi setelah diukur semua, baru ketahuan nih grafiknya, low ke high-nya secara vertikal dan horizontal. Tuh. Kemudian assessment-nya itu satu area ya, tidak jauh dari pengetahuan gitu ya. Jadi pasti ada monitoring evaluasi di dalam assessment. Jadi ada rencana tindak lanjut setelah dilakukan oleh rencana tindak lanjut yang dilakukan ketika assessment terjadi. Misalnya assessment-nya grafiknya menurun. Nah, evaluasi apa yang harus dilakukan oleh setiap bidang departemen atau unit yang ada di dalam organisasi, atau evaluasi terhadap individu itu. Misalnya, individu ini harus diikutkan pelatihan tertentu nih karena misalnya secara grafik itu melemah gitu ya, pengetahuannya tidak sesuai yang diharapkan. Maka di dalam organisasi biasanya mengirimkan untuk misalnya pelatihan karena untuk menambah pengetahuan atau misalnya tadi dikirim untuk benchmarking gitu ya. Dikirim tuh studi banding bahwasanya kamu harus ikut gitu atau misalnya disuruh sekolah lagi. Nah, itu bagian dari rencana tindak lanjut dari assessment. Seperti itu ya. Tetapi tidak ada satuan baku lagi nih assessment ini rencana tindak lanjutnya harus apa. Itu sesuai dengan kelompok atau organisasi masing-masing gitu ya. Oke, jadi nilai setiap bidang pengetahuan berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Tadi balik lagi ke pertanyaan teman-teman yang bertanya. Kunci dari knowledge management adalah people. Jadi, people ini adalah aset intelektual dalam sebuah organisasi. Semakin baik, semakin banyak pengetahuan yang didapat atau skill performance dari setiap pegawai gitu, itu akan membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Atau bisa jadi justru stagnan jalan di tempat aja gitu. Grafiknya tadi tidak terlihat ya. Oke, tadi karena ada rencana tindak lanjut dari evaluasi, itu pun berdampak terhadap apa yang ada di dalam organisasi, termasuk karyawan, ada proses, ada produk, dan kinerja. Ini bagian dari siklus dalam organisasi ya teman-teman ya. Kalau ada organisasi pasti ada karyawannya, ada proses kegiatannya, produk yang dihasilkan, kinerja sehari-harinya gimana sih?
Nah, 4 ini saling berkaitan satu sama lain. Makanya dalam knowledge management assessment, 4 ini adalah 4 yang sangat dibutuhkan atau 4 yang sangat urgent atau 4 yang harus di-assessment. Oke, kalau kita merujuk pada ilustrasi berikut, kalau untuk ngukur dampak terhadap orang itu gimana sih cara ngukurnya? Ya, di awal tadi udah disebutin ada pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Ya, cara ngukurnya gimana? Fernandes menjelaskan di dalam bukunya bahwasanya ada beberapa dimensi yang harus diukur. Jadi kalau kita mau mengukur dampak assessment dalam manusia atau karyawan khususnya dalam organisasi itu harus ada employee learning, employee adaptability, dan employee job satisfaction. Nah, jika mau mengukur secara kualitatif dan kuantitatif, 3 ini harus ada, 3 aspek ini harus dijalankan. Untuk bagaimana kita mengukurnya melalui dimensi ini, ya boleh misalnya kalau kualitatif melalui wawancara atau tadi melalui benchmarking, pakai balance scorecard, gitu ya. Dengan adanya dimensi-dimensi ini kita tahu, oh sejauh mana sih karyawan ini sehari-hari dalam bekerjanya secara pengetahuan gimana, secara dia bekerja sama dengan orang lain gimana, mampu beradaptasi atau enggak setelah misalnya 5 tahun bekerja di dalam sebuah organisasi. Itu kan bisa terlihat ya, dia punya capability atau tidak, seperti itu. Itu untuk mengukur manusia ya, orang gitu, terutama karyawan dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada proses, jadi ternyata proses itu juga harus diukur. Mungkin orang-orang nggak tahu ya, gimana sih cara ngukur proses gitu ya, caranya gimana gitu ya. Kan proses itu hal-hal yang sedang terjadi, sedang dilakukan, sedang dialami, sedang dilaksanakan untuk mendukung sebuah kegiatan atau program kerja gitu ya. Ternyata menurut Fernandes, dalam knowledge management assessment ada 3 dimensi untuk mengukur proses. Ada efisiensi, ada efektivitas, ada inovasi. Tadi kalau nggak salah di slide berapa ya teman-teman kelompok 1 udah menjelaskan tentang, udah mention dikit ya tentang efisiensi, efektivitas, dan inovasi. Jadi ternyata misalnya di dalam proses kinerja sebuah organisasi, kalau nggak efektif, nggak efisien, dan tidak ada inovasi baru, itu proses untuk menjadi lebih baik sebagai organisasi itu biasanya terhambat. Tadi ada kata stagnan. Jadi jalan di tempat aja gitu. Apalagi misalnya ini berimbas pada tadi Tasya bilang tentang finansial ya kalau nggak salah. Ini akan berimbas misalnya terhadap keuntungan atau profit organisasi tertentu gitu ya. Jadi misalnya setelah diukur, oh efisiensinya udah ada nih, efektif juga program kerjanya, kemudian inovasi terbaru itu selalu muncul gitu ya. Kalau ada inovasi itu kan udah pernah saya share ya. Kalau inovasi itu nggak harus berbentuk barang. Inovasi itu banyak bentuknya, misalnya dari kebijakan, dari kebaharuan program kerja juga, SOP dan lain sebagainya, itu bagian dari inovasi ya. Ide-ide terbaru misalnya itu bagian dari inovasi. Nah, jika dimensi efisiensi, efektivitas, dan inovasi ini kurvanya naik, itu akan membawa gitu ya, menjadikan organisasi itu menjadi lebih baik lagi. Apalagi kalau sistemnya profit, itu akan semakin tinggi nih penghasilannya. Atau misalkan dia punya target-target tertentu ya, berarti dalam prosesnya ini harus betul-betul dikawal gitu ya. Itu cara mengukur proses dalam organisasi. Kemudian ada dampak kinerja karyawan. Ternyata kinerja juga ada sistem ukurannya. Kalau tadi manusia itu kan diukurnya dari learning-nya, adaptability-nya, kemudian apa tadi satu lagi saya lupa ya. Kita cek dulu. Satisfaction, job satisfaction. Jadi dia linear nggak nih gitu ya. Nah ternyata untuk kinerja organisasi dan karyawan ini saling berkaitan juga.
Bahwasanya kalau dalam kinerja kan apa yang sudah dia lakukan terjadi. Tadi kan proses nih. Nah, kalau kinerja ini ada direct impact dan indirect. Jadi apa yang sudah dia lakukan itu terlihat hasil kerjanya. Nyata loh gitu ya. Nah, ini bisa diukur melakukan direct impact dan indirect. Apa yang sudah terjadi, apa dampak yang dihasilkan, semakin baikkah, semakin burukkah kinerjanya. Misalnya ada banyak karyawan yang justru berprestasi misalnya, atau justru banyak karyawan-karyawan yang menuntaskan target-target tiap tahunnya, misalnya gitu ya. Jadi kinerja ini juga berkaitan. Maka dari itu 4 dampak dalam dalam knowledge management assessment ini sangat bisa diukur gitu teman-teman ya di dalam organisasi. Contohnya misalnya di kampus nih, dosen itu ada apa namanya assessmentnya juga ya. Salah satunya adalah BKD, beban kinerja dosen. Jadi dosen itu di assessment setiap semester, nggak hanya teman-teman aja yang di assessment dalam ujian, dosen juga di assessment. Dalam 1 semester nanti apakah capaian mata kuliah yang ada di dalam soal UTS, kalau kalian nggak ya di soal UTS itu adalah ada CPMK-nya sebelum soal, itu adalah target capaian mata kuliah di dalam RPS yang ditetapkan oleh dosen. Ya, itu merujuk pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Misalnya knowledge management, saya sebagai dosen pengampunya menetapkan beberapa capaian mata kuliah yang merujuk pada capaian pembelajaran prodi misalnya. Apakah 4 CPMK ini sudah tercapai oleh mahasiswa gitu ya? Kalau sudah, berarti itu adalah hasil kerjasama antara dosen dan mahasiswa untuk apa namanya menambah pengetahuan di dalam 1 semester itu sudah tercapai. Kayak gitu ya. Misalkan ternyata hasil UAS teman-teman di knowledge management A semua misalnya. Berarti target saya tercapai nih, bahwasanya teman-teman mahasiswa sudah pintar, sudah cerdas, sudah baik dalam menganalisis sebuah kasus misalnya, sudah berhasil menjawab setiap soal ujian misalnya, atau sudah bisa menyelesaikan presentasi kelompok atau tugas individu. Itu kan masuk ya. Itu target-target dosen dalam 1 semester. Contoh kecilnya kayak gitu, teman-teman ya. Jadi, apakah misalnya dosen itu baik dalam mengajar atau tidak? Teman-teman kan bisa mengassessment. Ada namanya EDOM. Nah, itu adalah salah satu assessment bagi dosen juga, teman-teman. Jadi, secara knowledge management, apakah sudah berjalan baik atau tidak? Itu contoh assessment, contoh kecil dalam kehidupan kita dalam pembelajaran ya, teman-teman. Oke, itu adalah dampak dari beberapa hal dalam knowledge management assessment. Kemudian apa aja sih yang masuk dalam penilaian? Tadi review internal, baik pribadi maupun kelompok. Kalau eksternal itu adalah orang yang tadi kita ajak benchmarking atau kita minta nilai dari orang-orang tertentu, misalnya orang-orang audit kayak gitu, itu disebut dengan penilaian eksternal. Tadi udah masuk ya evaluasi dalam efektivitas, efisiensi dan inovasi tadi di dampak proses. Kemudian evaluasi dalam aset pengetahuan yang telah ada. Jadi kalau udah ada karyawan yang andalan perusahaan, kan sering denger ya, nih andalan perusahaan, tulang punggung perusahaan. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dievaluasi. Misalnya, tulang punggung perusahaan secara pengetahuan nih sejauh mana gitu ya. Itu harus ada evaluasi dan tadi saya bilang ada rencana tindak lanjut. Kemudian, karena pengetahuan bersifat tacit gitu ya, kayak pernah saya share waktu itu kayak gunung es. Jadi, pengetahuan teman-teman itu pasti terpendam di dalam diri gitu ya, jarang ada yang disampaikan gitu. Makanya persentase di dalam gambar kemarin itu bisa mungkin 1000% di bawah laut gitu ya daripada yang ditampilkan karena sifatnya tidak terlihat seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita itu adalah
aset pengetahuan ya. Kita sebagai individu adalah aset pengetahuan. Ternyata dalam kategori aset pengetahuan itu ada 3. Ada human capital, ada structural capital, dan ada customer capital. Kalau human capital itu adalah pengetahuan yang sulit diukur. Jadi pengetahuan yang ada di dalam diri manusia. Kayak saya sering sebutkan, saya nggak tahu pengetahuan kalian apa aja. Karena apa? Karena saya tidak mencari tahu dan kalian tidak ngasih tahu. Jadi saya tidak bisa mengukur gitu, gitu pun kalian gitu ya. Kemudian structural capital itu tadi hasil dari pengetahuan itu banyak, ada kebijakan, prosedur, bisa berupa aplikasi yang misalnya dapat diukur secara numerik. Numerik tadi kan masuknya ke kuantitatif. Jadi kebijakan, prosedur, aplikasi dan lain-lain ini adalah contoh aset pengetahuan ya. Kemudian customer capital itu biasanya dalam sebuah organisasi kita tuh punya relation ya sama orang lain. Nah, jadi aset dalam em, berorganisasi salah satunya adalah relationship dengan orang lain atau dengan klien ya kalau bahasa sekarangnya itu tuh adalah aset pengetahuan sebuah perusahaan. Semakin banyak klien, itu kan semakin banyak mereka transfer knowledge ya, gitu ya. Kayak misalnya pengacara, itu semakin banyak klien kan semakin banyak tuh informasi atau pengalaman yang dia dapat. Makanya rate-nya Hotman Paris itu tinggi banget kan sebagai lawyer ya. Karena dia memaintain hubungannya dengan baik, komunikasi dia dengan kliennya sangat baik, dia bisa membantu kliennya dengan apa? Dengan aset pengetahuan yang dia punya, ya. Nah, itu kan bisa dapat diukur nih, oh semakin banyak kasus yang dia selesaikan, maka semakin tinggi pula profit yang dia dapatkan. Karena apa? Karena orang menilai dia bisa menyelesaikan atau membantu klien-kliennya. Kayak gitu, teman-teman ya, untuk aset pengetahuan. Oke, kita next aja. Ini langkah yang dilakukan tadi udah di-share sama kelompok 1 ya. Alasannya juga sudah ada. Nah, tadi benchmarking udah dijelaskan bagus banget ya sama kelompok 1. Jadi sebenarnya benchmarking itu kata lainnya adalah studi banding ya. Gitu ya. Contoh benchmarking yang pernah dilakukan oleh UPN. UPN itu pernah benchmarking ke Universitas QS World Ranking in Asia itu keabaikan Kazakhstan kalau kalian pernah dengar ya. Jadi UPN pernah melakukan benchmarking termasuk mengajak FISIP dan Prodi Hubungan Internasional itu studi banding ke abaikan Kazakhstan. Tujuannya apa? Tadi udah disebutkan sama kelompok 1 ada 5 poin kalau nggak salah ya atau 4. Kenapa harus ada benchmarking? Tujuannya ngapain? Masuknya ke kategori mana? Jadi UPN ini kita kan sebagai PTN negeri gitu ya yang ada di Jakarta ya masih daerah Jakarta ya mungkin setengahnya udah Depok tapi alamat kita Jakarta. Jadi UPN ini sebagai PTN yang masih apa ya? Kalau saya nyebutnya ada gajah ada semut ya. Nggak tahu deh kalau hewan tengah-tengah tuh apa ya enak nyebutnya ya. Ada PTN gajah dan PTN semut. Jadi UPN ini ada di tengah-tengah nih. Jadi sebagai PTN yang tidak masuk misalnya dalam 5 besar gajah-gajah di eh, Indonesia misalnya ya, UPN harus punya cara buat benchmarking. Salah satunya ke Kazakhstan gitu ya. Ngapain gitu ya? Bahwasanya mencari tahu melihat, mengukur diri sendiri, sudah sampai mana sih sebenarnya pertama tahap organisasinya, kurikulumnya misalnya, metode pembelajarannya. Kalau kita ada laboratorium ya, melihat juga laboratoriumnya. Semua aspek itu pasti dibawa dari UPN ke Kazakhstan. Nah, menilai nih apa saja yang sebenarnya menjadi standar mereka dalam pembelajaran, universitasnya, prodinya, mahasiswanya tuh ngapain sih sebenarnya di kelas? Apakah fokusnya pada teacher center atau student center? Yang dimana sekarang fokus utama dalam pembelajaran adalah student center. Kalau di masa saya masih teacher center ya. Ternyata diabaikan sama. Fokusnya adalah student center.
gitu ya. Jadi mahasiswa sudah bisa berkembang sendiri, belajar mandiri gitu ya. Kemudian misalnya benchmarking terhadap kurikulum, prodi, apa namanya, produk-produk yang dihasilkan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bagaimana universitas benchmarking gitu ya. Jadi diukur nih sejauh mana UPN ini sudah melakukan hal-hal dalam pembelajaran gitu ya. Sama nggak sama Kazakhstan gitu ya. Dan juga kalau kalian nggak banyak misalnya pertukaran dosen itu salah satu contoh benchmarking. Misalnya ada dari Pulau Jawa atau misalkan dari Pulau Jawa universitasnya benchmarking ke prodi kita atau prodi lain di FISIP itu salah satu untuk mengukur oh ternyata em, knowledge management di perusahaan di prodi kita dan prodi lain di universitas lain oh itu sama nih core-nya gitu atau misalnya manajemen informasinya ternyata universitas ini fokusnya pada A oh ternyata UPN pada B nah itu kan sebagai fokus bagaimana kita menilai oh benchmarking itu perlu karena kita harus melihat orang lain gitu ya. Tadi ada yang bilang juga gimana kalau misalnya yang bukan perusahaan besar gitu ya, tetap terjadi kalau dalam lingkungan kampus. em, Kampus-kampus semut ini ya, bukan kampus-kampus gajah, kampus-kampus semut ini kan juga melakukan benchmarking kayak gitu ya. Bagaimana dalam misalkan kayak kita UPN Jatim, UPN Jogja dan UPN Jakarta ini kan sama ya, setara gitu ya. Dalam satu keluarga apa namanya beda beda anak aja gitu ya anak pertama kedua dan ketiga itu tetap melakukan benchmarking gitu ya karena kita selaras setara gimana sih apa sih yang beda dan lain sebagainya itu ya maksud benchmarking kemudian metodenya udah dijelasin tadi harus apa aja kemudian langkah-langkahnya kalau kata Fernandes ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam benchmarking tetapi pada pada apa pelaksanaannya mungkin akan berbeda gitu ya, tergantung gimana situasi dan kondisi ke kepada siapa, kepada perusahaan apa kita benchmarking gitu ya. Kemudian ada balance scorecard gitu ya. Ini adalah salah satu cara untuk mengukur juga. Jadi tadi teman-teman itu menjelaskan beberapa hal untuk pendekatan pengukurannya ya. Tetapi kalau dalam dalam praktisnya yang sering digunakan adalah benchmarking dan balance scorecard gitu ya, yang bisa dilaksanakan secara gampang untuk kuantitatif dan kualitatifnya. Terus tadi ada yang bahas tentang ada finansial gitu. Tasya bilang kan gimana cara ngukur apa finansial ya kalau nggak salah seperti itu. Ternyata untuk balance scorecard itu ada 4 indikator dimensi yang harus dinilai. Ada financial, ada customer, ada internal business process dan learning growth. Tadi juga kelompok satu udah menjelaskan ini ya. Tapi mungkin memang penamaannya bahasa Indonesia. Ini saya versi yang Inggrisnya aja, tapi maknanya sama aja. Jadi kalau balance scorecard ini tadi finansial itu bahas apa sih sebenarnya ngukur apa sih kalau secara finansial? Jadi itu menyangkut bagaimana perusahaan memberi nilai tambah kepada karyawan atau dalam case pemegang sahamnya. Contoh, tadi saya bilang apakah adanya penambahan people gitu ya atau misalnya tadi efektif dan efisien tidak itu kan untuk menambah profit sebuah perusahaan profitnya bisa berupa keuntungan gitu ya. Misalnya dalam apa ya startup kan sifatnya profit ya teman-teman ya. Jadi bagaimana mereka itu terus memberikan retensi kepada karyawan atau dia mempertahankan karyawan gitu ya, tapi karyawannya dibuat nyaman dengan caranya apa? Misalnya menambahkan upahnya dan lain sebagainya. Mungkin semakin ditambahkan dalam hal finansial, kinerja perusahaan tuh semakin bagus, prosesnya semakin efektif dan efisien, inovasi-inovasi semakin bertambah, kemudian orangnya juga banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman baru itu untuk finansial.
Kemudian customer itu menyangkut manfaat apa yang diperoleh pelanggan dari sebuah perusahaan. Apakah kebutuhan dan ekspektasinya itu terpenuhi gitu ya. Contohnya kepuasan pelanggan dan target pasar. Jadi tadi berhubungan dengan relation. Jadi setiap orang, setiap company itu kan harus menjalin relasi yang baik gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi contohnya Hotman Paris, dia punya aset pengetahuan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kasusnya selalu menang gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, apa yang customer dapat dari dia gitu ya. Nah, itu kan bisa diukur teman-teman. Caranya gimana? Misalnya em, kalau misalnya dia nggak puas dengan kinerja seorang lawyer itu kan mungkin dia nggak akan pakai lagi atau misalkan pakai word to mouth, oh ternyata dia nggak se oke itu untuk menyelesaikan sebuah kasus misalnya. Contoh lain misalnya kalau kalian suka pakai MRT, termasuk saya juga, itu dia biasanya setiap 6 bulan sekali selalu ngasih chat untuk nyuruh kita mengisi survei kepuasan pelanggan. Jadi si pihak MRT ini, perusahaannya ini pengen tahu bermanfaat gak sih MRT ini sebenarnya. Terus kemudian ekspektasi para customer ini terhadap layanannya udah oke belum ya? Nah, itu kan ketika kita isi berarti kita udah melakukan penilaian terhadap MRT. Oh, ternyata MRT-nya suka telat nih, nggak tepat waktu. Bilangnya di papannya 3 menit lagi, ternyata enggak, misalnya gitu kan. Itu kan hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada em, pihak MRT-nya sebagai customer, bahwasanya kita puas dengan pelayanannya atau enggak gitu, justru mengecewakan gitu. Apakah kita target pasar mereka gitu ya? Jika misalnya kita em, dalam area Fatmawati sampai ke Bundaran HI misalnya, ya, oh target pasarnya mungkin orang-orang yang bekerja di sepanjang jalan dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI Jenderal Sudirman misalnya dan lain sebagainya. Oh ternyata misalkan orang-orang pasar Minggu nggak pakai nih MRT. Nah itu kan bisa menjadi ukuran target pasarnya siapa aja. Oh ternyata nggak juga, orang-orang pengen simpel aja, pengen ke Bundaran HI dengan cepat misalnya nggak kena macet dan lain sebagainya. Itu contoh dari ngukur em, indikator dari customer ya, perspektifnya kayak gitu. Kemudian ada proses bisnis internal menyangkut tindakan apa saja yang harus dilakukan dengan bagus, dengan baik agar berhasil. Ini udah level internal perusahaan ya. Contohnya kecepatan keberhasilan proyek dan kecepatan penanganan keluhan pelanggan. Tadi MRT melakukan survei kepuasan pelanggan, kita ngisi survei tersebut, mereka menganalisis bagaimana customer ini em, punya pandangan terhadap mereka gitu ya. Semakin cepat ditangani nih, misalnya tadi, oh ternyata em, bukannya 3 menit, ternyata 5 menit datangnya gitu ya. Nah, bagaimana mereka dalam pihak internal untuk melakukan atau mengatasi hal tersebut gitu ya. Misalkan target-target dalam tiap perusahaan tercapai terus nih targetnya dan berhasil gitu ya. Kemudian ada learning and growth menyangkut orientasi kesuksesan di masa depan. Ya, namanya growth, learning dan growth. Jadi dia berproses, prosesnya dijalani dengan baik. Tadi diharapkan efektif dan efisien, kemudian bertumbuh terus ya ke arah yang lebih baik gitu ya. Misalnya ada produk baru yang diluncurkan. Misalnya kalau kalian lihat, misalkan ada banyak promo-promo, itu kan bagian dari learning and growth dari sebuah organisasi. Nah, itu salah satu indikator-indikator yang dapat diukur melalui balance scorecard, gitu ya. Ini tadi penjelasannya udah disampaikan juga ya tadi oleh kelompok 1 kalau nggak salah. Jadi poin-poin dalam balance scorecard tuh adalah ini. Gitu ya. Jadi karena memang fokus mereka itu merevisi atau mengukur, menilai sebuah visi dan strategi perusahaan, otomatis di dalamnya pasti ada tentang customer, financial, ada pihak internal, dan bagaimana visi misi mereka ke depan, gitu ya. Kemudian pengukuran finansial itu
terbagi jadi apa sih? Ada income operasional perusahaan, ada return on capital, ada economic value added ya. Tadi Tasya berkenaan dengan finansial ya. Seperti ini ya jawabannya. Jadi mengukur finansial ini pendapatan mereka tuh kayak gimana pendapatan bersihnya. Kemudian nilai yang mereka keluarkan untuk sebuah proyek atau inovasi tuh kayak gimana. Kemudian em, apa ya, kompetitornya juga dalam ukuran finansial ini kayak gimana. Misalkan dengan perusahaan A dan perusahaan B, oh dia kok naik ya gitu pendapatannya. Ini harus kayak gimana. Nah itu contohnya tadi ya, ada balance scorecard, menilai secara finansial. Kemudian pengukuran customer tadi kepuasan pelanggan, retensi itu cara bagaimana perusahaan mempertahankan karyawan gitu ya. Ini karyawan-karyawan yang produktivitas tinggi ini harus di apa ya, di maintenance gitu ya. Oh, ini baik nih untuk perusahaan dan bisa misalnya orang tersebut memberikan edukasi-edukasi atau memberikan knowledge sharing kepada karyawan yang lain. Kemudian market share-nya, target pasar juga tadi ya. Kemudian pengukuran internal bisnis proses, ada cost, ada quality ya. Jadi pihak internal juga berbicara tentang cost. Tadi kayak upah dari pegawai gitu, kualitas dari pegawai, kualitas prosesnya kayak gimana. Kemudian pengukuran learning and growth, kepuasan karyawan, tindak lanjutnya seperti apa tadi ya. Kemudian kalau dirasa di sebuah organisasi, ini orang-orangnya pada potensial dan produktivitasnya tinggi, oh ini bisa jadi keberlanjutan yang baik buat sebuah perusahaan. Seperti itu ya untuk balance scorecard. Kemudian ini ya tadi indikator-indikator tadi digunakan untuk kemajuan, mengukur kemajuan untuk mencapai visi dan misi perusahaan gitu ya. Jadi setiap people yang punya knowledge management, yang tadi punya aset pengetahuan itu kan bersatu ya gitu ya, bersama-sama membantu perusahaan untuk menjadi sukses dalam jangka panjang ya. Seperti itu. Jadi melalui BSC ini, organisasi memantau kinerja serta usaha untuk dalam rangka meningkatkan proses, memotivasi dan mendidik karyawan dan memperbaiki sistem informasi. Memperbaiki yang tadi di awal, slide awal, ada gap-gap itu, ada kekosongan-kekosongan yang dinilai harus diisi atau harus dipenuhi oleh perusahaan, sehingga perusahaan baik individu maupun kelompok menjadi lebih baik dan perusahaannya makin oke gitu ya contohnya. Kemudian biasanya kalau untuk PSG ya cara ngukurnya mungkin bisa seperti ini. Jadi kita lihat dulu target performance-nya kayak gimana, actual performance-nya di prosesnya. Misalnya sudah dilakukan penilaian secara kualitatif, kemudian setelah diolah, oh ternyata bisa nih kita masukin bahwasanya, oh target performance si A itu mungkin 5 gitu ya, full 5. Karena apa? Karena misalnya bekerja dengan baik, menuntaskan setiap project, banyaklah indikator-indikator tiap karyawan ya. Kemudian dinilai juga actual performance-nya setiap hari kayak gimana. Apakah dia hadir di perusahaan, apakah hadir setiap rapat, ataukah memang dia ada di setiap target gitu ya. Seperti itu. Ini cara mengukurnya. Tadi pakai low dan high dari horizontal ke vertikal maupun vertikal ke horizontal. Seperti itu ya penjelasan dari knowledge management assessment. Oke, kelompok 1 sudah menjelaskan dengan baik. Jadi semoga teman-teman yang menjelaskan dan mendengarkan juga punya value atau penilaian atau punya pengetahuan tersendiri terhadap materi hari ini. Tapi yang saya harapkan dengan sejelas-jelasnya tadi teman-teman udah ngejelasin, teman-teman bisa tahu, oh ternyata assessment tuh atau knowledge management itu bisa diukur. Oh, assessment itu ada berbagai cara. Seperti itu ya. Secara konseptualnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk materi knowledge management assessment?